Begini, kita menghormati keputusan dari pihak pemohon dua yang menghadirkan Pak Frans Magnis untuk menjadi ahli di persidangan ini. Kita menghormati beliau sebagai filosof dan sekaligus juga beliau adalah seorang pastor Katolik yang memberikan satu pendapat yang sebenarnya normatif dan filosofis sebenarnya. Itu yang kita harapkan. Tapi sangat disayangkan ada beberapa judgment dikemukakan. Presiden melanggar ini, kejahatan yang saya kira tidak dalam posisi seperti itu seorang ahli dihadirkan memberikan satu pendapat filosofis dan akademis iya, tapi tidak menjudgment seseorang, apalagi presiden dikatakan melakukan kesalahan itu kesalahan ini. Tapi semuanya kita serahkan kepada majelis hakim dan saya pun juga sebenarnya mempertanyakan, tapi saya tidak dijawab oleh beliau. Itu sebenarnya pertanyaan filsafat sebenarnya yang diajukan kepada beliau, yaitu persoalan pelanggaran etik. Ini kan sebenarnya tidak clear di masyarakat antara etik itu sebagai satu filsafat tentang perilaku manusia, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, yang lebih tinggi daripada norma hukum. Dalam hati kita itu ada ini boleh, ini nggak boleh. Itu sebenarnya konsens manusia, karena dia manusia. Itulah yang membedakan manusia dengan binatang, karena manusia itu mempunyai pertimbangan moral sebelum melakukan satu tindakan. Sebenarnya itu agak berbeda dengan putusan MK, putusan Majelis Kode Etik, putusan Dewan Kehormatan. Itu sebenarnya ethical conduct. Itu code of conduct adalah kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada satu profesi. Makanya kedokteran ada kode etik kedokteran, kode etik advokat, kode etik hakim, kode etik KPK. Dari mana datangnya itu kode etik notaris? Itu perintah undang-undang. Undang-undang mengatakan untuk ini dibentuklah organisasi advokat. Nah, kode etik advokat disusun oleh organisasi advokat. Juga dikatakan kode etik KPK dirumuskan oleh Dewan Pengawas KPK. Itu etik, code of conduct profesi tertentu. Dia tidak bisa lebih tinggi daripada undang-undang. Beda dengan yang dipahami Pak Magnis dan saya juga yang sama-sama murid beliau juga dulu di jurusan filsafat Fakultas Sastrawi, paham yang dimaksud dengan etik dalam konsep filsafat dengan kode etik sebagai satu kewajiban-kewajiban profesi yang harus dihormati dan dijalankan. Jadi kalau misalnya soal Pak Gibran mencalonkan itu memang ada pelanggaran etik, itu diputuskan oleh MK dan diputuskan oleh DKPP. Tetapi itu tidak menyampingkan ya satu putusan hukum bahwa keputusan Pak Gibran itu dicalonkan adalah sah, itu putusan hukum. Jadi ini keputusan kode etik, bukan ethical norm semacam satu filsafat yang lebih tinggi kedudukannya daripada norma hukum.